Dikira tukang salon. Dihina di depan umum. Dipermalukan polisi arogan, tapi 3 detik setelah itu, dia buka dompet, keluarin 1 kartu, polisi langsung cetak. Komandan datang, memberi hormat, karena dia bukan siapa-siapa, tapi pemilik jaringan klinik kecantikan terbesar di Asia. Ini kisah nyata. Dan kamu tidak akan percaya pada akhirnya. Pagi di Jakarta selalu datang dengan suara yang sama, klakson yang tak henti-hentinya, deru motor yang saling kejar, dan udara panas yang bercampur asap knalpot. Langit kelabu, seperti kanvas kotor yang tak pernah dicuci. Di Tengah Bukit Pikuk, Jalan Sudirman, seorang perempuan mengendarai motor matic putih, kecil, sederhana, mirip motor ojek online. Ia mengenakan jaket polos hitam, celana jeans luluh, dan sepatu kanvas putih yang sudah pudar. Rambutnya dikuncir rapi, diselipkan ke dalam kerudung tipis berwarna abu-abu. Wajahnya tertutup masker medis, tapi matanya tajam, seperti orang yang terbiasa mengamati, bukan hanya melihat. Di bahunya tergantung tas selempang kecil dari kanvas. Tidak mencolok, tidak mewah, namanya Dr. Lavinia Adhisti, 32 tahun. Tapi pagi itu, tak seorang pun di jalan ini yang tahu siapa dia. Bahkan jika mereka melihat namanya di Google, mereka mungkin tidak akan percaya bahwa perempuan sederhana ini adalah pemilik Lavi Group, jaringan klinik kecantikan paling eksklusif di Asia Tenggara. Dengan 68 cabang dan omset triliunan rupiah, Lavinia sedang menyamar. Setiap 3 bulan, ia melakukan pemeriksaan mendadak ke cabang-cabang Lavi di seluruh Indonesia. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai direktur dengan mobil mewah. Ia datang sebagai teknisi salon keliling, perempuan biasa yang membawa tas kecil berisi alat ukur kebersihan, kamera mini tersembunyi, dan buku catatan. Ia ingin melihat bagaimana stafnya melayani pelanggan yang tidak punya nama besar. Tidak punya uang banyak, oleh karena itu, pelayanan terbaik bukan saat pelanggan datang dengan tas branded. Namun saat pelanggan datang dengan baju luluh dan tetap dilayani dengan hormat, motor kecilnya melambat di depan minimarket kawasan Senayan. Ia berhenti di sisi jalan, cukup rapi, tidak mengganggu lalu lintas. Ia turun, membuka tas, dan mengeluarkan alat mengukur kelembapan udara. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya, tidak sampai 1 menit. Dari kejauhan, seorang polisi lalu lintas Bribka Raka Wijaya, anggota Satlantas Polres Jakarta Pusat. Bu, motor ini parkirnya nggak boleh di sini. Suaranya keras, tegas. Lavinia menoleh. Tenang. Maaf, Pak. Saya hanya berhenti sebentar. Mau cek sesuatu. Cek apa? Ini jalur kendaraan. Bukan tempat nongkrong, bentak Raka. Beberapa warga mulai menoleh. Ada yang merekam. Lavinia tetap tenang. Saya tidak nongkrong, Pak. Saya sedang bekerja. Hanya butuh 2 menit. Raka mendekat sambil menatap tas kecil di bahunya. Kerja? Lo kira gue nggak tahu? Dari tadi gue lihat lo mondar-mandir di dekat klinik-klinik kecantikan. Tukang salon keliling ya? Jualan masker kekinian, terus parkir sembarangan. Lo pikir aturan lalu lintas buat lo? Lavinia menarik napas pelan. Matanya tidak marah, tapi menyimpan sedih dan ironi. Ia tidak membantah. I hanya berkata pelan, saya bukan tukang salon, Pak. Raka tertawa pendek. Oh iya? Terus lo siapa? Dokter spesialis? Atau artis yang lagi cari perhatian? Beberapa orang tertawa. Ada yang berseloroh, kayaknya dia mau syuting prank deh. Lavinia tidak terakumulasi. Ia menutup bukunya, lalu berkata, saya tidak melanggar aturan, Pak. Saya tidak mengganggu lalu lintas. Tidak ada rambu larangan berhenti di sini. Raka mendekat, suaranya lebih keras. Gue yang berwenang menilai itu. Lo nggak pakai helm, motor nggak punya stiker uji emisi, dan parkir sembarangan. Ini pelanggaran berlapis? Sing lo. Mana? Kerumunan mulai berkumpul. Ada yang mendukung Raka, ya, polisi harus tegas. Tapi ada juga yang membela Lavinia. Dih, kok kasar banget sih? Lavinia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan dompet kecil berbahan kulit hitam. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya ada 1 kartu plastik tipis berwarna emas, dengan logo daun melati dan tulisan elegan, Lavi, keunggulan dalam kedokteran estetika dokter. Lavinia Adhisti, MD, pendiri, kepala staf medis Harvard Medical School bersertifikat Dewan dalam kedokteran estetika, anti penuaan. Ia tidak menyerahkan SIM-nya. Ia menyerahkan kartu itu, sebelum Bapak menyita SIM saya, katanya dengan suara tenang, izinkan saya menanyakan sesuatu. Raka menerima kartu itu. Ia menatap, lalu tertawa bahak. Kartu salon? Gue punya kartu member di Indomaret juga. Ini mau ngibul apa? Warga tertawa.
Tapi salah satu perempuan muda tiba-tiba berteriak, "Tunggu, itu kan Dr. Lavinia? Dari iklan Lavi di TV. Yang di Pacific Place." Beberapa orang langsung mencari di Google. Foto-fotonya muncul di majalah Forbes, di acara medis internasional, di samping artis dan pejabat. "Ini dia, pemilik Lavi. Katanya kliniknya paling mahal di Asia Tenggara." Raka masih menganggap ini lelucon. "Gue gak peduli lo siapa. Lo tetap melanggar aturan." Sing. Sekarang. Tapi salah satu anggota polisi lain, Brigadir Dedi, tiba-tiba pucat. Ia pernah melihat Lavinia di kantor Komandan Hendra. Hendra menyebutnya, "Dokter." Dedi diam-diam menelpon atasan langsung. "Pak, ada situasi di Sudirman. Ada perempuan, katanya Dr. Lavinia Adhisti. Dan Bribka Raka mau menyita SIM-nya." Di ujung sana, suara Komandan Hendra langsung berubah. "APA? Di mana?" "Gue langsung ke sana." 3 menit kemudian, mobil dinas hitam berhenti cepat di sisi jalan. Pintu terbuka. Keluar seorang pria paruh baya, Seragam rapi. Matanya langsung mencari Lavinia. Saat melihatnya, ia langsung memberi hormat militer. "Dr. Lavinia. Maaf, saya datang terlambat. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Raka menyakiti ibu?" Seluruh kerumunan terdiam, Raka membeku. Memucat wajahnya. Ia menatap Komandan Hendra, lalu Lavinia, lalu kembali ke kartu di tangannya. "Dokter?" "Lavinia," gumamnya. Hendra berbalik ke arah Raka, matanya membara. "Bribka Raka Wijaya. Berdiri tegak." "Sekarang." Raka otomatis berdiri tegak. "Kau baru saja menghina pemilik jaringan klinik kecantikan yang menjadi sponsor resmi pelatihan medis Kepolisian Nasional. Kau baru saja memperlakukan dokter yang pernah merawat 17 peting dokter. Yang pernah merawat 17 petinggi kepolisian, termasuk Kapolri, seperti penjahat kelas rendah. Dan kamu pikir dia tukang salon keliling?" Raka tidak bisa menjawab. Dia gemetar. Keringat dingin membasahi punggung. Hendra berbalik ke Lavinia, penuh hormat. "Dokter, saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya akan langsung ambil alih." "Bribka." "Raka akan menjalani pemeriksaan internal." Lavinia mengangguk pelan. "Saya tidak ingin melapor, Komandan. Tapi saya ingin kau tahu, saya tidak datang untuk menunjukkan kekuasaan. Saya datang untuk mengingatkan bahwa manusia tidak boleh dihakimi dari penampilannya. Saya seorang dokter, tapi saya juga pernah jadi anak penjahit. Saya tahu rasanya diremehkan." Hendra menunduk. "Anda benar, dokter. Kami yang harus belajar." Lavinia lalu mengambil tasnya, menaiki motornya. Dia tidak marah. Tidak sombong. Ayahnya berkata pelan, "Saya masih harus memeriksa. Tugas saya belum selesai." Ia menyalakan motor, melaju perlahan, menyisakan bayangan yang masih tercengang. Di belakang, Raka berdiri seperti patung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasakan satu hal. Dunianya runtuh dalam 3 detik. Di kantor pusat Lavi, Jakarta Pusat Maya, asisten pribadi Lavinia, duduk di depan monitor, menyembunyikan rekaman dari kamera tersembunyi di kancing jaket Lavinia. Ia menahan nafas sepanjang kejadian. Saat melihat Komandan Hendra memberi hormat, dia hampir menangis. Ia langsung menelpon tim media. "Upload video itu, sekarang," judulnya, 3 detik yang mengubah segalanya. Dalam 10 menit, video berdurasi 4 menit itu viral. Dalam 30 menit, tukang salon versus polisi menjadi tren nomor 1 di Twitter. Dalam 1 jam, media nasional menurunkan judul, "Polisi arogan hina perempuan, ternyata dia pemilik klinik kecantikan terbesar di Asia." Di rumah Raka Wijaya, Cipinang istri Raka, Nia, menonton berita di TV. Wajah suami terpampang besar di layar, sedang memarahi perempuan sederhana. Lalu muncul foto Lavinia, elegan, di acara internasional. Nia menangis. Anak mereka, Dinda, berteriak, "Ayahku jahat?" Raka pulang dengan wajah hancur. Dia tidak bicara. Ia langsung masuk kamar, menutup pintu. Ia duduk di tepi kasur sambil memasang lencana polisinya. Ia teringat pelatihan dasar, polisi adalah pelayan masyarakat. Bukan tuan. Tapi sejak dulu, dia selalu merasa superior. Ia suka melihat orang takut padanya. Ia suka merasa berkuasa. Tapi pagi ini, kekuatannya hancur di tangan seorang perempuan berbaju sederhana. Di kantor Lavinia duduk di ruang kerja, minimalis, elegan, penuh tanaman hijau. Ia melepas masker, menatap cermin. "Apakah aku terlalu keras?" gumamnya. Maya masuk. "Tidak, dok. Anda hanya menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu memang menyakitkan bagi yang salah."
Lavinia tersenyum tipis. Aku tidak ingin Raka dipecat. Aku ingin dia belajar. Seperti aku dulu belajar dari rasa bersalah. Maya mengangguk. Ada yang ingin bertemu Anda. Dari Divisi Pengawasan Internal Kepolisian. Mereka meminta bantuan Anda untuk program pelatihan sensitivitas. Lavinia menatap. Jendela. Jakarta terbentang di depannya, kota yang keras, tidak adil, tapi penuh harapan. Baiklah, katanya. Kita mulai dari satu orang. Kita ubah dari dalam. Di Jalan Sudirman, malam harinya tempat kejadian masih ramai. Orang-orang datang seperti ziarah. Ada yang mengambil foto di tempat Lavinia berdiri. Ada yang menulis di kertas, hormat itu. Bukan antak baju, tapi antak manusia. Seorang tukang salon berjalan duduk di trotoar sambil menatap ponselnya. Ia melihat video Lavinia. Mata berkaca-kaca, kalau dia bisa, aku juga bisa, bisiknya. Hanya butuh 3 detik bagi dunia untuk berubah, 3 detik setelah Bribka Raka Wijaya menjanjikan kartu emas di tangannya, setelah ia menyebut perempuan itu, tukang salon, setelah ia mempermalukannya di depan puluhan orang, 3 detik itu. Cukup untuk menghancurkan karir, harga diri, dan segala ilusi kekuasaan yang selama ini ia banggakan, karena pada detik keempat, mobil dinas hitam berhenti di sisi jalan. Pintu terbuka. Dan Komandan Hendra Pratama, perwira berangkat ajun komisaris besar, keluar, lalu memberi hormat militer pada perempuan berbaju sederhana yang baru saja ia hina. Dunia Raka bergetar. Ia berdiri kaku, lencana di dadanya tiba-tiba terasa seperti beban. Ia ingin berteriak, ini lelucon, tapi mulutnya terkunci. Ia ingin kabur, tapi kakinya lumpuh. Ia hanya bisa menatap Komandan Hendra, lalu kembali ke perempuan itu, Dr. Lavinia Adhisti, yang masih berdiri tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Dr. Lavinia, kata Hendra, suaranya penuh hormat, saya minta maaf atas perlakuan. Tidak pantas ini. Saya akan langsung ambil alih. Lavinia mengangguk pelan. Terima kasih, Komandan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada sikap menang. Hanya ketenangan yang lebih menakutkan daripada amukan. Hendra berbalik ke Raka. Matanya tajam. Seperti pedang, Bribka Raka Wijaya. Berdiri tegak, sakereng. Raka otomatis meluruskan punggung, tangan di samping, kaki rapat. Insting militer mengambil alih, meski jantungnya hancur. Kau baru saja menghina pemilik Lavi Group, jaringan klinik kecantikan yang menjadi mitra resmi pelatihan medis nasional kepolisian. Kau baru saja memperlakukan dokter yang pernah merawat Kapolri, Wakapolri, dan 15 jenderal aktif, seperti penjahat jalanan. Dan kau pikir dia tukang salon keliling? Raka tidak bisa menjawab. Suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap tanah. Dokter. Lavinia bukan hanya dokter. Dia lulusan Harvard Medical School. Dia spesialis estetika dunia. Dan dia, Hendra menekan kata-kata, pernah merawat saya secara pribadi. Untuk mengatasi kerutan di dahi akibat stres kerja. Rahasia ini hanya diketahui 2 orang. Sekarang jadi rahasia publik, karena kelalaianmu. Kerumunan membayangkan. Beberapa orang menahan napas. Ada yang merekam. Ada yang berbisik, gila? Polisi arogan ternyata klien klinik sendiri. Lavinia tidak menanggapi. Ia hanya berkata pelan, saya tidak ingin melapor, Komandan. Tapi saya ingin ini menjadi pelajaran. Hendra mengangguk. Anda baik sekali, dokter. Saya akan melakukan proses internal. Bribka Raka akan mengukur dari tugas lapangan. Lavinia menaiki motornya. Ia tidak melirik Raka. Ia menyalakan mesin, melaju perlahan, meninggalkan sisa pagi yang hancur. Di kantor pusat Lavi, 15 menit kemudian Maya duduk di depan monitor utama, menatap grafik viralitas, video, 1,2 juta penayangan dalam 20 menit tukang salon versus polisi. Trending nomor 1 di Twitter, Instagram, TikTok berita online, 27 outlet sudah menurunkan judul. Ia mengetik pesan ke Lavinia, Dok, media sudah mulai menghubungi. Mereka minta wawancara eksklusif. Lavinia membalas, Talek semua. Ini bukan soal popularitas. Ini soal prinsip. Maya menghela napas. Ia tahu Lavinia tidak akan pernah memanfaatkan situasi ini untuk pencitraan. Baginya, ini bukan kemenangan, ini adalah konfirmasi dari apa yang selalu ia perjuangkan. Manusia tidak boleh dihakimi dari penampilannya. Maya membuka file lama di komputer, profil inspeksi, cabang Senayan. Lavinia sedang menyamar untuk memeriksa kualitas pelayanan di cabang Lavi terdekat. Apakah stafnya ramah pada pelanggan biasa? Apakah mereka menjaga standar kebersihan? Apakah mereka tidak membeda-bedakan? Tapi kejadian dengan polisi mengubah
Segalanya, Maya tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Di markas polisi, 1 jam kemudian Raka duduk di ruang pemeriksaan. Seragamnya masih basah oleh keringat. Ia tidak memperlakukan tersangka kejahatan seperti itu, tapi seperti orang yang telah membawa lembaga aib. Hendra masuk, membawa peta coklat. Tibel, Raka, katanya, lebih tenang sekarang. Kau tahu siapa Dr. Lavinia? Raka menggeleng pelan. Saya kira dia tukang salon. Dia bukan hanya pemilik klinik. Dia adalah dokter kepresidenan non-resmi. Banyak pejabat tinggi yang diam-diam menjadi kliennya. Termasak saya. Dan termasak atasan saya langsung. Raka menunduk. Saya tidak tahu, Pak, tapi kamu seharusnya tahu, potong Hendra. Tugas polisi bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga menghormati manusia. Kau melihat perempuan ini berpakaian sederhana, langsung kau berasumsi dia rendahan. Kau tidak memberi kesempatan bicara. Kau langsung menghakimi. Raka, terdiam. Kau tahu berapa banyak pelanggaran lalu lintas yang kau abaikan hanya karena sopirnya pakai mobil mewah? Aku punya data. Dan sekarang, karena kesalahanmu, semua itu bisa terbuka. Raka menatapnya, mata berkaca-kaca. Saya hanya ingin. Tegas, Pak. Tegas bukan berarti arogan. Melindungi bukan berarti memelihara. Kau lupa pelatihan dasar? Raka mengangguk pelan. Saya lupa. Hendra menaruh peta di meja. Kau akan menghirup tugas lapangan selama 2 minggu. Harus ikut pelatihan. Sensitivitas. Dan, kau harus minta maaf secara langsung. Kepada siapa? Tanya Raka. Kepada Dr. Lavinia, secara pribadi. Raka menilon ludah. Apa dia mau menerimaku? Terserah dia, kata Hendra. Tapi aku tahu satu hal, dia bukan orang yang ingin membalas dendam. Dia ingin perubahan. Di klinik Lavi cabang Senayan Lavinia tiba pukul 10.15 pagi. Kali ini, ia tidak menyamar. Ia mengenakan blazer putih, celana panjang hitam, dan sepatu hak rendah. Wajahnya tanpa riasan, tapi aura otoritasnya tak terbantahkan. Manajer klinik, Riri, langsung berdiri tegang. Dr. Lavinia, selamat datang. Kami tidak tahu Anda akan datang. Saya tidak perlu tahu, kata Lavinia tenang. Saya ingin melihat langsung. Ia berjalan perlahan, memeriksa setiap sudut, meja resepsionis, bersih, tapi resepsionis terlalu sibuk memeriksa ponsel, ruang terapi, alat sterilisasi tidak dinyalakan. Lavinia mencatat semuanya di buku kecilnya. Apakah pelanggan biasa? Dilayani dengan sama? Tanya Lavinia, Riri ragu. Iya dok, semua pelanggan kami layani dengan standar yang sama. Lavinia mengangkat alis. Jadi, tadi pagi, saya menyamar sebagai teknisi. Saya hanya duduk di luar. Tidak seorang pun menyapa. Saya. Resepsionis tidak menawarkan udara. Tidak ada yang menanyakan keperluan saya. Riri terdiam. Kita tidak hanya menjual kecantikan. Kita menjual penghargaan. Setiap orang yang masuk ke sini harus merasa dihargai. Tidak peduli apakah dia artis atau tukang salon. Riri menunduk. Maaf, dokter, saya akan menutup klinik. Ini selama 1 minggu untuk pelatihan ulang. Semua staf harus ikut. Dan jika saya menemukan lagi pelanggaran, manajer yang bertanggung jawab. Riri mengangguk, hampir menangis. Di rumah Raka, malam hari Raka duduk di depan laptop. Saya sedang mencari Dr. Lavinia Adhisti di Google. Hasil membuatnya terdiam. Forbes 30 Under 30 Asia 2021 pendiri Lavi Group. Klinik pertama dibuka di Bandung tahun 2015. Sekarang 68 cabang di 5 negara lulusan Harvard Medical School, beasiswa penuh dari pemerintah peneliti utama, teknik regenerasi kulit dari ekstrak temulawak dan kunyit klien rahasia, pejabat, artis, pengusaha, hingga petinggi militer. Ia menemukan wawancara lama di YouTube. Lavinia berkata, saya percaya kecantikan bukan untuk elit. Tapi untuk semua perempuan. Tapi kecantikan yang sehat, medis, dan tawaran. Bukan yang murahan dan ditipu. Raka menutup laptop. Ia merasa mual, istrinya, Nia, duduk di sebelahnya. Kau harus minta maaf, Ra. Aku malu, bisik Raka. Bagaimana aku bisa menghadapi dia? Aku yang menghinanya, tapi dia tidak melaporkanmu. Dia bahkan tidak marah. Itu artinya dia memberi kesempatan. Raka memajang foto lencana polisinya di dinding. Ia teringat hari pertama masuk akademi, kami. Mengabdi, bukan menguasai. Ia menangis, di kantor Lavi. Pagi berikutnya Maya masuk membawa secangkir kopi. Dok, ada surat dari Polres Jakarta Pusat.
Mereka meminta izin untuk mengundang Anda sebagai narasumber di pelatihan polisi. Lavinia mengangkat alis. Pelatihan apa? Pelatihan sensitivitas sosial dan anti prasangka. Mereka ingin Anda berbagi pengalaman kemarin. Lavinia tertawa kecil. Mereka ingin saya polisi mengajar tentang rasa hormat. Tampaknya, iya. Lavinia diam sejenak. Lalu berkata, baik. Saya terima. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Bribka Raka harus hadir. Dan dia harus duduk di barisan depan. Maya tersenyum. Baiklah sekali. Saya tidak baik, kata Lavinia. Saya hanya percaya bahwa setiap orang layak diberi kesempatan. Untuk berubah. Seperti saya dulu diberi kesempatan saat semua orang meremehkan saya. Di gedung polisi, 2 hari kemudian ruang pelatihan penuh. Ratusan polisi muda duduk rapi. Di depan, layar menampilkan cuplikan video. Raka memarahi Lavinia. Lalu Komandan Hendra memberi hormat. Lavinia masuk. Tidak memakai baju mewah. Kali ini, ia mengenakan blus putih dan celana hitam. Sederhana, tapi anggun. Ia tidak membawa mikrofon. Ia hanya berdiri di depan. Pagi, katanya pelan. Saya Dr. Lavinia Adhisti. Tapi pagi ini, saya bukan datang sebagai dokter atau pemilik klinik. Saya datang sebagai warga negara yang kemarin dihentikan di jalan. Suara di ruangan sunyi. Saya tidak memakai helm. Saya parkir di sisi jalan. Mungkin itu pelanggaran. Tapi saya hanya butuh 2 menit. Saya mencoba menjelaskan. Tapi saya tidak diberi kesempatan. Saya langsung dihina. Diperlakukan seperti penjahat. Karena saya berpakaian sederhana. Ia menatap Raka, yang duduk di barisan depan, kepala tertunduk. Saya tidak marah pada Bribka Raka. Saya sedih. Karena seorang penegak hukum, yang seharusnya melindungi, justru menjadi alat perendahan. Karena ia menghakimi saya dari penampilan, bukan dari perilaku saya. Beberapa polisi menunduk. Kekuasaan itu berat. Tapi kekuasaan tanpa empati adalah bencana. Kalian bukan tuan. Kalian pelayan. Dan pelayan yang baik tidak membeda-bedakan. Dia berhenti sebentar. Lalu berkata, saya tidak di sini untuk membalas dendam. Saya di sini untuk mengingatkan, harga diri seseorang tidak diukur dari baju, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Raka mengangkat kepala. Mata berkaca-kaca. Setelah sesi selesai, ia berdiri, mendekati Lavinia. Ia tidak membawa bunga atau hadiah. Hanya dirinya. Dokter, dia gemetar, saya minta maaf kepada siapa. Saya tidak tahu apa yang Anda perjuangkan. Saya hanya melihat penampilan. Dan saya salah. Sangat salah. Lavinia memperhatikan. Lama, lalu dia mengangguk. Terima kasih sudah mengakui, itu langkah pertama. Raka menunduk. Saya ingin belajar. Saya ingin menjadi polisi yang lebih baik. Kalau begitu, kata Lavinia, mulai hari ini, jadilah polisi yang melihat manusia, bukan label. Pagi Jakarta itu terasa berbeda, bukan karena udaranya lebih bersih, polusi masih menggantung seperti biasa. Bukan karena lalu lintas yang lebih lancar, kemacetan tetap berputar di mana-mana. Tapi karena rasa malu yang tiba-tiba didekati banyak orang. Di warung kopi pinggir jalan, seorang tukang ojek online menunjukkan video di ponselnya ke temannya. Lihat, bang, polisi arogan itu ternyata salah. Yang dia hina itu pemilik klinik mahal. Gila, padahal dia kelihatan kayak kita. Jawab temannya, geleng-geleng kepala. Nah, ini pelajaran. Jangan mengingat penampilan orang lain. Di dalam mobil mewah, seorang pengusaha menonton berita sambil tertawa sinis. Wah, Raka kena batunya. Sering sombong sama bawah, sekarang dikinjalin dari atas. Tapi istrinya berkata pelan, suamiku, kau juga sering bilang, tukang salon, dengan nada tegas. Kita semua bisa salah. Di markas polisi, suasana tegang. Bribka Raka Wijaya sudah resmi mengadakan tugas lapangan selama 2 minggu. Ia harus mengikuti pelatihan sensitivitas, menulis refleksi pribadi, dan, yang paling menyakitkan, dipanggil ke divisi pengawasan internal untuk dimintai keterangan. Tapi yang paling berat bukan hukuman itu. Yang paling berat adalah rekan-rekannya. Beberapa menampar bahunya dengan simpati. Beberapa orang bertemu dengan kekecewaan. Dan beberapa lagi, yang dulu ikut menyinggung warga miskin, kini diam-diam merasa takut. Apa aku juga pernah seperti Raka? Di kantor pusat Lavi, pagi hari Maya duduk di depan monitor utama, menatap grafik yang terus melonjak, video, 3 detik yang mengguncang, 8,7 juta penayangan tukang salon versus polisi.
masih trending di 5 platform media sosial pemberitaan media nasional. 42 artikel dalam 48 jam surat dukungan dari masyarakat. 1. 200. Masuk ke email resmi LAVY, salah satu surat menarik perhatiannya. Dari Siti Rahayu, 42 tahun, penjahit di Pasar Senen. Saya pernah dikeluarkan dari klinik kecantikan karena baju saya luluh. Saya tidak punya uang untuk perawatan mahal. Tapi setelah melihat video Ibu Lavinia, saya menangis. Akhirnya ada yang membela kami yang tak punya. Terima kasih telah mengingatkan dunia bahwa kami juga manusia. Maya menyerahkan surat itu ke Lavinia. Lavinia membaca dalam diam. Mata berkaca-kaca. Ia menaruh surat itu di meja, lalu berkata, kita harus buka klinik khusus untuk perempuan seperti Ibu Siti. Murah, medis, tanpa diskriminasi. Maya mengangguk. Kita bisa membuat program LAVY Rakyat dengan harga terjangkau, tapi standar medis tinggi. Tidak hanya di Jakarta, kata Lavinia. Di kota kecil, di desa, di tempat orang-orang seperti dulu aku tinggal. Maya tersenyum. Sudah saya siapkan konsepnya sejak kemarin. Lavinia memandangnya. Kau selalu tahu apa yang akan aku pikirkan. Karena saya tahu Anda tidak pernah melupakan asal-usul Anda. Flashback, Bandung, 20 tahun lalu. Lavinia duduk di bangku SMP, mengenakan seragam lusuh yang dijahit ulang oleh ibunya. Ayahnya pensiunan guru, gajinya pas-pasan. Ibunya penjahit, bekerja dari pagi sampai malam. Suatu hari, teman sekelasnya, Putri, pengusaha, mengolok-oloknya. Kamu bau, Lavinia. Kayak tukang cuci. Jangan dekat-dekat, nanti aku kena kumal. Lavinia tidak menangis. Ia pulang, membaca buku Saint sampai larut malam. Ia bermimpi menjadi dokter. Bukan dokter biasa, tapi dokter yang bisa mengubah hidup perempuan. Seperti ibunya, yang ingin cantik, tapi tidak mampu. Di SMA, ia juara kelas. Ia menang Olimpiade Biologi Nasional. Ia dapat beasiswa ke luar negeri. Saat berangkat ke Amerika, ibunya menangis. Jangan lupa, NAK. Orang bisa meremehkan kita karena miskin. Tapi jangan biarkan mereka meremehkan harga dirimu. Lavinia mengangguk. Dan sejak itu, ia bersumpah, suatu hari, ia akan membangun dunia di mana penampilan bukan ukuran harga diri, kembali. Ke hari ini Lavinia duduk di ruang rapat, menghadapi tim manajemen LAVY. Dia tidak marah, tidak tinggi hati. Dia hanya berkata, kita sudah sukses. Tapi sukses bukan hanya soal uang. Sukses adalah jejak yang kita tinggalkan. Hari ini, kita punya kesempatan. Bukan untuk pamer, tapi untuk memperbaiki. Ia membuka laptop, menampilkan konsep LAVY Rakyat, lokasi, kota kecil, pasar tradisional, kawasan padat penduduk. Harga 30-50 lebih murah dari cabang reguler standar, tetap tinggi, dokter terlatih, alat steril, bahan medis program, layanan gratis untuk korban kekerasan, lansia, penyintas bencana. Kita tidak akan rugi, kata Lavinia. Tapi kita akan menang dalam hal kepercayaan. Dan itu lebih berharga dari uang. Tim manajemen membayangkan. Lalu satu persatu mengangguk. Direktur keuangan, yang awalnya ragu, berkata, saya setuju. Ini bukan hanya CSR. Ini bagian dari identitas LAVY. Lavinia tersenyum tipis. Terima kasih. Kita mulai dari Yogyakarta. 1 bulan lagi. Di jalan, sore hari Lavinia kembali menyamar. Kali ini, ia mengenakan kebaya sederhana, membawa tas anyaman, dan mengendarai motor yang lebih tua dari sebelumnya. Ia menuju LAVY cabang Cipulir, yang selama ini sering menerima keluhan dari pelanggan biasa. Ia parkir di depan klinik. Tidak langsung masuk. Ia duduk di warung kopi seberang jalan, memesan teh tawar. Dari kejauhan, ia mengamati seorang perempuan paruh baya datang, mengenakan baju seragam kerja penjaga toko. Ia masuk ke klinik. Resepsionis menatapnya sebentar, lalu berkata, silakan duduk. Nanti dipanggil. Perempuan itu duduk di ujung sofa, jauh dari yang lain. Tidak ada yang menawarkan udara. Tidak ada yang menyapa. Lavinia mencatat, pelayanan tidak merata. Staf masih beda-beda perlakuan. Setelah 20 menit, perempuan itu keluar. Wajahnya kecewa. Ia berbicara pelan ke temannya, katanya bisa atasi jerawat, tapi cuma dikasih krim murahan. Dokternya nggak mau dengar keluhan. Bilang, ibu terlalu tua untuk perawatan intensif. Lavinia menarik napas dalam. Ia masuk ke klinik 5 menit kemudian. Kali ini, ia menunjukkan kartu identitasnya.
Ke resepsion wajah versi langsung cetak. "De Dr. Lavinia?" "Ya," kata Lavinia tenang. "Saya ingin bertemu manajer." Dalam 3 menit, seluruh staf berkumpul di ruang pertemuan. Lavinia tidak berteriak. Ia hanya menunjukkan catatan dan rekaman. "Kalian tahu kenapa Lavie dibangun? Bukan untuk melayani artis, tapi untuk menghentikan diskriminasi. Tapi hari ini, saya lihat kalian masih membeda-bedakan. Masih memenuhi kebutuhan pelanggan yang berpakaian sederhana." Manajer klinik, seorang pria muda bernama Adi, mencoba membela diri. "Tapi dok, pelanggan seperti itu sering komplain, minta diskon, dan tidak loyal." Lavinia menatap tajam. "Jadi, kau menghakimi mereka sebelum mereka bicara? Seperti polisi yang menghinaku?" Adi terdiam. "Kau pikir uang mereka lebih kecil nilainya? Padahal, bagi mereka, itu uang hasil kerja keras. Lebih berharga daripada uang orang kaya yang main-main." Dia berhenti sebentar. "Saya akan menutup cabang ini selama 1 minggu. Semua staf harus ikut pelatihan ulang. Dan jika saya menemukan lagi pelanggaran, manajer yang dipecat." Adi menunduk. "Maaf, dokter." Lavinia pergi tanpa pamit. Di luar, ia melihat perempuan tadi masih duduk di warung kopi. Ia mendekat. "Izin, Bu, tadi dari klinik." Perempuan itu mengangguk. "Iya, Bu. Mau atasi jerawat. Tapi katanya aku terlalu tua." Lavinia tersenyum. "Saya tahu dokter yang bisa membantu. Ebio, gratis. Mau?" Perempuan itu terkejut. "Beneran, Bu?" "Ya, saya janji." Di rumah Raka, malam hari Raka duduk di depan laptop, menonton ulang video pelatihan kemarin. Lavinia berkata, kekuasaan tanpa empati adalah bencana. Ia menulis di buku refleksinya, "Hari ini saya belajar, menjadi polisi bukan soal menunjukkan kekuasaan, tapi soal menunjukkan kemanusiaan. Saya dulu menghakimi karena ingin terlihat tegas. Tapi sekarang saya tahu, kelembutan juga bagian dari keberanian." Istrinya, Nia, masuk. "Ada telepon dari Komandan Hendra. Mereka mau kau jadi tugas pelatihan sensitivitas." Raka terkejut. "Apa? Saya yang dihukum, malah jadi duta? Karena kamu yang paling merasakan akibatnya. Kamu bisa jadi contoh." "Ini dia. Polisi yang salah, tapi mau belajar." Raka tertunduk. Lalu mengangguk. "Baiklah. Saya terima kasih." Di kantor Lavie, pagi berikutnya Maya masuk membawa surat dari BPOM. "Dok, ada laporan dari cabang Lavie di Semarang. Ada pasien alami iritasi parah setelah perawatan. Diduga produknya palsu." Lavinia langsung bangkit. "Kita ke sana, sekarang." Maya ragu. "Tapi Anda baru selesai inspeksi di Jakarta, justru karena ini serius. Jika ada produk palsu, itu bukan hanya soal bisnis, tapi soal nyawa manusia." Ia mengambil tas kecilnya. "Kita berangkat. Dan kali ini, aku akan menyamar sebagai korban." Langit kelabu menutupi pegunungan di sekeliling kota, seperti tirai yang menutupi kenangan lama. Di sebuah rumah kecil di kawasan Ciumbuleuit, Lavinia duduk di teras, memandang jalan basah yang dulu sering ia lalui dengan sepeda ontel kecil. Rumah itu masih sama, temboknya sudah memudar, atapnya bocor di sudut, tapi terasa hangat. Karena disitulah ia tumbuh. Ia tidak datang untuk bernostalgia. Ia datang untuk menghadapi bayang-bayang masa lalu. Besok, dia akan menyamar ke Lavie cabang Semarang, tempat laporan pasien iritasi parah muncul. Tapi malam ini, ia ingin kembali ke akar. Karena sebelum menjadi dokter ternama, sebelum menjadi pemilik jaringan klinik mewah, ia adalah Lavinia, si anak penjahit, perempuan yang sering diremehkan hanya karena tidak lahir dengan kemewahan kilas. Balik, Boston, Amerika Serikat, 10 tahun lalu gedung Fakultas Kedokteran Harvard menjulang megah di bawah salju. Lavinia, 22 tahun, berjalan pelan di koridor dengan jaket tipis, hadiah dari ibu yang ditabung selama 2 tahun. Ia adalah satu-satunya pelajar dari Indonesia di program Aesthetic Anti-Aging Medicine, dan satu-satunya yang mendapat beasiswa penuh dari pemerintah, tapi kecerdasannya tidak serta-merta dihormati. Di ruang kuliah, seorang profesor senior, Dr. Richard Holloway, mengamati dengan sinis saat ia mengangkat tangan menjawab pertanyaan. "Menarik, Nona Adhisti," katanya dengan nada meremehkan. "Tapi apakah negara Anda bahkan punya klinik kecantikan yang memenuhi standar medis? Atau hanya salon abal-abal dengan perawat palsu?" Kelas tertawa. Lavinia tidak tersenyum. "Ayah hanya berkata, di negara saya, banyak perempuan miskin yang ingin merasa cantik tanpa harus membahayakan nyawa. Saya belajar di sini agar suatu hari bisa memberi mereka akses ke perawatan yang aman."
Profesor Holloway tertawa pendek. Niat yang mulia. Tapi tolong, jangan bermimpi terlalu tinggi. Dunia medis estetika ini bukan untuk dari dunia berkembang. Lavinia Merawat. Saya di sini bukan untuk izin Anda, Profesor. Saya di sini karena saya layak berada di sini. Kata-kata itu membuat seluruh kelas teringat kembali ke Bandung. Malam ini Lavinia masuk ke rumah kecil itu. Ibunya, Ibu Sri, sudah menunggu dengan senyuman lelah. Rambutnya sudah putih, tanggon penubikas jahitan jarum, nak, sudah lama tidak pulang, kata ibu. Sri sambil memeluk erat, maaf, Bu. Sibuk. Sibuk selamatkan dunia ya? Ibu Sri tertawa kecil. Tapi lihat, kamu masih memakai sepatu kanvas yang sama dari dulu. Lavinia tertawa. Ini favoritku, tahan lama. Mereka duduk di ruang tamu sempit. Di dinding, masih tergantung foto. Lavinia kecil, memegang piala Olimpiade Sains. Kamu tahu, kata Ibu Sri pelan, dulu aku sering takut kamu akan malu jadi anakku. Tidak punya uang, tidak punya nama. Tapi kamu tidak pernah malu. Lavinia menggenggam tangan ibunya. Aku malah bangga, Bu. Karena kamu mengajarkanku arti kerja keras. Dan harga diri. Ibu Sri tersenyum. Tapi sekarang kamu besar. Orang-orang takut padamu. Tidak semua, kata Lavinia. Beberapa masih meremehkan. Seperti polisi itu. Tapi, aku tahu, itu bukan tentang aku. Itu tentang ketakutan mereka terhadap yang tidak mereka pahami. Di pesawat ke Semarang, pagi berikutnya Lavinia menyamar sebagai perempuan paruh baya dari desa, mengenakan kebaya lusuh, rambut dikepang, wajah sengaja dibuat kusam dengan bedak murahan. Ia membawa tas anyaman kecil, isinya hanya sapu tangan. Dan botol air minum. Maya mengawasinya dari jarak jauh, menyamar sebagai penumpang biasa. Komunikasi hanya lewat pesan singkat, Maya, Dok, tim sudah standby di Semarang. Mereka siap jika ada kejadian darurat. Lavinia, jangan intervensi dulu. Aku harus lihat sendiri. Saat tiba di Lavi cabang Semarang, Lavinia langsung merasakan sesuatu yang salah. Resepsionis melihatnya sekilas, lalu berkata, antrian nomor 27. Tunggu di luar. Di luar, tanya Lavinia dengan suara berlogat desa. Tapi hujan, Bu, di dalam penuh pelanggan VIP. Ibu bisa tunggu di teras, jawab resep dingin. Lavinia duduk di teras, basah oleh gerimis. Ia mencatat, tidak ada tempat duduk khusus. Untuk pelanggan ekonomi staf tidak menyapa, tidak menawarkan udara VIP dilayani langsung. Pelanggan biasa diabaikan setelah 40 menit, dia dipanggil. Ia masuk ke ruang terapi kecil. Seorang perawat muda menyambutnya. Keluhan apa, Bu? Wajahku gatal, Bu. Setelah pakai krim dari sini minggu lalu. Sampai bengkak. Perawat melihat sekilas. Ini alergi biasa. Minum antihistamin. Jangan. Pakai produk lagi. Tapi aku bayar mahal, Bu, kalau alergi, bukan salah produk. Salah kulitnya, kata perawat, lalu pergi. Lavinia tidak marah. Ia hanya mengambil sampel krim dari meja. Dengan tangan mengintip, ia menyimpannya di kantong kecil dalam tasnya. Di laboratorium rahasia Lavi, Jakarta hasil uji lab keluar dalam 6 jam. Temuan, produk, Lavi Glow Cream, versi lokal mengandung merkuri tingkat tinggi, 3.800 ppm, jauh di atas batas aman BPOM, 1 ppm. Kemasan asli dipalsukan, produk tidak berasal dari pabrik resmi. LAVIE. Maya menatap Lavinia, wajahnya pucat. Ini kriminal, Dok, ada yang sengaja memaluskan produk kita. Lavinia menatap hasil lab, matanya dingin. Cari siapa yang bertanggung jawab. Dan pastikan mereka diadili. Di markas polisi, Semarang, Komandan Hendra tiba, membawa tim dari divisi Cybercrime dan BPOM. Ia langsung menggeledah gudang penyimpanan Lavi cabang Semarang. Di sana, mereka menemukan ratusan botol krim palsu, mesin cetak kemasan, tiruan catatan transaksi ilegal ke-12 cabang lain. Tersangkanya, Adi, manajer cabang yang dulu diingatkan Lavinia di Cipulir, dan kini dipindahkan ke Semarang. Ia bekerja sama dengan distributor gelap untuk mencampur produk asli dengan produk berbahaya, lalu menjualnya dengan harga lebih murah, tapi tetap atas nama Lavie. Saat ditangkap, Adi menangis. Saya butuh uang, Pak. Gaji tidak cukup? Anak sakit. Hendra. Tidak simpatik. Kamu tidak hanya mencuri nama baik Lavie. Kamu membahayakan nyawa manusia. Ada yang buta karena merkuri. Ada yang alami gagal ginjal. Dan kamu bilang butuh uang. Di kantor pusat LAVIE, Lavinia memanggil seluruh manajer cabang melalui konferensi video, wajahnya tegas. Hari ini, kita menangani skandal terbesar dalam sejarah Lavi.
Produk kita dipalsukan. Nyawa manusia dipertaruhkan. Dan pelakunya adalah salah satu dari kita. Ia menunjukkan bukti. Saya tidak akan menutup mata. Saya tidak akan memaafkan kejahatan. Atas nama bisnis. Mulai hari ini, semua cabang akan diinspeksi secara tiba-tiba setiap bulan. Semua produk akan dikode unik. Semua staf harus lulus uji integritas tahunan. Dia berhenti sebentar. Dan bagi yang merasa tidak sanggup menjaga kepercayaan ini, silakan mundur. Karena Lavi bukan hanya bisnis. Ini misi. Di penjara, seminggu kemudian Adi duduk di sel kecil, wajahnya hancur. Ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini, tiba-tiba. Pintu sel terbuka. Seorang perempuan masuk, berbaju sederhana, tapi aura ketenangannya tak tergoyahkan. Adi terkejut. Di Dr. Lavinia? Lavinia duduk di depannya. Kamu tahu kenapa aku datang? Adi menggeleng sambil menangis. Maaf, saya benar-benar butuh uang. Uang untuk apa? Tanya Lavinia pelan. Anak saya, kanker darah. Harus kemoterapi. Saya tidak punya asuransi. Lavinia menatap lama. Kenapa kamu tidak meminta bantuan? Lavi punya program dana darurat. Untuk karyawan. Adi menjawab. Saya malu. Saya pikir tidak akan dikasihani. Jadi kamu memilih nama yang merusak baik perusahaan dan membahayakan orang lain. Demi menyelamatkan anakmu? Adi menangis merongrong. Saya salah. Saya sangat salah. Lavinia menghela napas. Aku tidak memaafkan tindakanmu. Tapi aku memahami penderitaanmu. Anakmu akan dapat perawatan gratis di Lavi Medical Center. Dan aku akan meminta jaksa agar hukumanmu dipertimbangkan karena alasan kemanusiaan. Adi terisak. Terima kasih, tapi ingat, kata Lavinia, jalan yang salah tidak pernah membawa kebaikan. Bahkan jika niatnya baik. Di rumah Raka, malam hari Raka menonton berita tentang penangkapan Adi. Ia melihat wajah Lavinia di layar, tenang, tegas, penuh otoritas. Istrinya berkata, dia hebat ya? Bisa marah, tapi tetap manusiawi. Raka mengangguk. Dia tidak seperti kita. Kita marah karena harga diri terluka. Dia marah karena prinsipnya dilanggar. Ia membuka buku refleksinya, menulis, hari ini saya belajar, keadilan bukan soal hukuman. Tapi soal keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan. Dr. Lavinia tidak hanya tegas, bijaksana. Dan itu yang harus saya jadikan teladan. Jakarta kembali diguncang kabar, bukan oleh gempa. Bukan oleh politik. Tapi oleh jaringan kekuasaan tersembunyi yang selama ini menggerogoti sistem dari dalam. Setelah penangkapan Adi, manajer cabang Lavi Semarang, penyelidikan tidak berhenti. Tim investigasi internal Lavi, dibantu divisi Siberkrime dan BPOM, menyelidiki aliran uang dari penjualan produk palsu. Dan yang mereka temukan bukan hanya pelaku tunggal, tapi jaringan sindikat besar yang melibatkan pejabat daerah, distributor gelap, hingga oknum di balik layar yang ingin menjatuhkan Lavinia. Kekuasaan ternyata bukan hanya milik polisi atau dokter, tapi juga milik mereka yang bermain di bayang-bayang. Di kantor pusat Lavi, pagi hari Maya masuk dengan wajah tegang, membawa file tebal berlabel, investigasi jalur distribusi ilegal. Dok, katanya pelan, kita menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Lavinia mengangkat alis. Apa? Uang dari penjualan produk palsu tidak hanya masuk ke Adi. Sebagian besar dialirkan ke akun PT Cahaya Abadi, perusahaan yang tercatat sebagai mitra pemasok Lavi, tetapi tidak pernah ada riwayat pengiriman barang resmi. Lavinia membuka file. Matanya berbinar. Perusahaan ini milik siapa? Pemiliknya tercatat atas nama Budi Santoso, jawab Maya. Tetapi data menunjukkan bahwa Budi hanyalah kadal, nama depan untuk pejabat daerah. Dan setelah lacak aliran uang, ternyata dia dekat dengan wakil Bupati Grobogan, Lavinia Merawat. Jadi, ini bukan hanya soal produk palsu. Ini soal pemalsuan sistem? Ya, kata Maya. Mereka menggunakan nama Lavi untuk mencuci uang, menjual produk berbahaya, dan mungkin menjatuhkan Anda. Lavinia tertawa kecil. Karena saya menutup cabang ilegal mereka di Solo bulan lalu? Bisa jadi, kata Maya. Anda merugikan bisnis mereka. Mereka ingin membalas dendam. Lavinia menutup file. Kalau begitu, kita buka semua. Di rumah Raka, pagi yang sama Raka duduk di meja makan, membaca koran. Judul utama, skandal. Lavi, produk palsu terungkap, diduga libatkan pejabat daerah, Nia duduk di sebelahnya. Suamiku, kamu tahu soal ini? Raka mengangguk. Tim investigasi polisi juga dapat memerintahkan dari atas untuk ikut selidiki. Tapi, aneh. Apa yang aneh?
Ada upaya untuk menghentikan penyelidikan. Beberapa berkas hilang. Dan ada tekanan dari atasan agar kasus ini tidak diperbesar. Nia mengerutkan dahi. Jadi, ada yang ingin tutupi? Raka menatap jauh. Ada rantai kekuasaan. Dan kita hanya di lapisan bawah. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan ke Komandan Hendra, Pak, saya dapat info dari rekan di BPOM. Ada upaya penyelidikan. Saya ingin membantu. Jika boleh. Tidak sampai 5 menit, Hendra membalas, datang ke kantor, sekarang. Di markas polisi, 1 jam kemudian Hendra menyambut Raka dengan serius. Kau tahu risikonya kalau ikut terlibat? Ini bukan hanya kasus klinik kecantikan. Ini mencakup kekuasaan lokal, uang gelap, dan jaringan korupsi. Raka mengangguk. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu, jika polisi diam, rakyat yang menderita. Saya sudah salah sekali. Saya tidak mau salah lagi. Hendra menatap lama. Lalu mengangguk. Baik. Kau akan jadi mata-mata internal. Tapi harus sangat hati-hati. Jika terbongkar, kariermu hancur. Bahkan nyawamu bisa terancam. Raka menopang punggung. Saya siap. Di kantor Lavi, siang hari Lavinia mengadakan rapat darurat dengan tim hukum dan keamanan. Kita tidak bisa hanya menyerahkan ini ke polisi, katanya. Karena bisa jadi, ada yang di dalam yang ingin menghentikan proses. Tim hukum menyarankan untuk diam. Dok, lebih aman jika kita menutup kasus ini. Biar BPOM yang urus. Kita bisa mengklaim bahwa ini di luar kendali kita. Lavinia menatap tajam. Jadi, kita membiarkan mereka yang mencemari nama Lavi bebas? Kita membiarkan perempuan yang memakai krim itu buta atau keracunan? Kita membiarkan pejabat korup tetap berkuasa. Dia berdiri. Lavi bukan perusahaan yang takut pada konflik. Lavi adalah gerakan untuk keadilan estetika. Dan jika harus melawan kekuasaan gelap, maka kita lawan. Ia mengeluarkan perintah, buka semua data ke publik, secara bertahap, melalui kanal resmi kerja sama langsung dengan KPK, bukan hanya polisi lindungi saksi internal, termasuk mantan karyawan yang mau melepas siapkan tim darurat komunikasi, untuk menghadapi serangan media maya mengangguk. Sudah saya siapkan juru bicara. Dan kita bisa mulai merilis data besok. Lavinia tersenyum tipis. Baik. Kita buka pintu kegelapan. Malam hari, operasi rahasia Raka bertemu dengan seorang kurir dari PT Cahaya Abadi di pinggir jalan. Menyamar sebagai tukang ojek. Kurir itu tidak tahu bahwa Raka adalah polisi, ia hanya tahu bahwa ojek berlangganan, ini bisa membawa barang cepat. Raka mengambil paket kecil, berisi dokumen transfer bank dan daftar pelanggan gelap, lalu menyerahkannya ke Hendra di lokasi rahasia. Di dalam mobil, Hendra membuka dokumen. Ini daftar pelanggan. Termasuk nama-nama pejabat, pengusaha, bahkan artis. Mereka membeli produk palsu dengan harga murah, lalu jual kembali sebagai asli. Dan ini, kata Raka sambil menunjuk satu nama, adalah Kepala Dinas Kesehatan. Grobogan, dia yang mengizinkan peredaran produk itu secara ilegal. Hendra menghela napas. Ini bukan lagi soal kecantikan. Ini soal nyawa manusia. Di rumah Lavinia, malam yang sama Lavinia duduk di teras, menatap langit Jakarta yang jarang terlihat karena polusi. Ia menerima telepon dari Maya. Dok, media pro pemerintah mulai serang kita. Ada artikel di Harian Nasional yang mengatakan Lavi memanfaatkan isu untuk menaikkan citra. Lavinia tertawa kecil. Paul, kebenaran tidak mati karena fitnah. Tapi, Maya melanjutkan, rasanya cemas. Ada lagi. Ada upaya peretasan ke server utama. Mereka mencoba mengakses data klien VIP. Termasuk data pejabat dan artis. Lavinia langsung serius. Siapa yang bisa mengaksesnya? Hanya beberapa orang. Milik mantan Direktur Operasional kami, Pak Darmo. Yang dipecat bertahun-tahun yang lalu karena korupsi. Lavinia menatap jauh. Jadi, dia bergabung dengan mereka. Ya, dan dia tahu semua sila sistem kita. Lavinia mengambil ponsel. Hubungi tim cyber. Aktifkan firewall darurat. Ganti semua enkripsi. Dan, lacak siapa yang mencoba masuk. 24 jam kemudian, konferensi pers Lavinia tampil di depan kamera, mengenakan blazer putih, tanpa riasan. Dihadirkan, perwakilan KPK dan BPOM. Hari ini, katanya dengan suara tenang namun tegas, saya buka fakta yang selama ini disembunyikan. Ia menunjukkan dokumen, aliran uang dari penjualan produk palsu ke rekening pejabat daftar pelanggan. Gelap bukti percakapan antara distributor dan oknum dinas kesehatan,
ini bukan hanya soal produk. Ini soal sindikat kekuasaan yang memanfaatkan ketidaktahuan rakyat. Mereka menjual racun dengan kemasan cantik. Mereka korupsi di balik senyum manis. Dan mereka ingin menjatuhkan saya karena saya berani menutup bisnis ilegal mereka. Dia berhenti. Sebentar. Tapi aku tidak akan diam. Karena Lavie bukan milikku. Lavie milik setiap perempuan yang pernah diremehkan. Yang pernah dihina. Yang pernah dikira tidak layak cantik hanya karena miskin. Suara tepuk tangan meledak. Media menanggapi. Rakyat menyimak. Di Grobogan, hari yang sama Wakil Bupati Grobogan dikepung wartawan. Ia membantah semua tuduhan. Ini fitnah. Saya tidak pernah menerima uang dari Lavie. Tapi 2 jam kemudian, KPK datang dengan surat penangkapan. Bukti sudah lengkap. Di rumah Raka, malam hari Raka duduk di depan TV, menonton konferensi pers Lavinia. Istrinya memeluknya dari belakang. Kamu bagian dari ini, Ra. Kamu membantu mengungkap kebenaran. Raka mengangguk pelan. Aku dulu menghina dia, sekarang, aku belajar darinya. Ia membuka buku refleksinya, menulis, kekuasaan itu rantai. Ada yang memakainya untuk mengikat orang lain. Tapi ada juga yang memutusnya, agar semua bisa bebas. Hari ini, saya memilih memutus rantai itu. Langit jalap, seperti mencerminkan ketagangan yang menggantang di udara. Setelah konferensi pers Lavie yang mengungkap korupsi jaringan di balik produk palsu, gelombang protes dan dukungan meledak di mana-mana. Media nasional diliputi, sebagian memuji Lavinia sebagai pahlawan keadilan, sebagian lainnya menuduhnya, memanfaatkan isu untuk kepentingan pribadi. Tapi di tengah badai itu, satu hal yang tidak bisa dibantah, rantai kekuasaan mulai runtuh, dan di tengahnya, 2 manusia yang pernah berada di ujung yang berlawanan, kini dipanggil untuk bertemu. Di kantor pusat Lavie, pagi hari Maya menyerahkan surat ke Lavinia. Dok, ini dari Bribka Raka. Dia minta izin bertemu. Katanya, Penteng. Lavinia membaca surat itu. Tulisan tangan Raka, kasar tapi jujur, kepada Dr. Lavinia Adhisti, saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta waktu Anda. Saya yang pernah menghina Anda di jalan. Tapi setelah semua yang terjadi, setelah saya ikut mengungkap jaringan korupsi, saya ingin bertemu. Bukan untuk meminta maaf lagi. Tapi untuk belajar, saya ingin tahu, bagaimana bisa seperti seseorang saya berubah. Dengan hormat, Bribka Raka Wijaya, Lavinia menatap surat itu lama. Lalu tersenyum tipis. Surat dia datang. Jam 10. Tanpa seragam. Dan tanpa pengawal. Maya mengangguk. Anda yakin? Banyak yang mengawasi Anda sekarang. Termasuk Muzo. Justru karena itu, kata Lavinia. Pertemuan yang jujur tidak membutuhkan pengawalan, butuh keberanian. Pukul 10 pagi Raka datang. Ia tidak memakai seragam. Ia mengenakan kemeja lusuh, celana panjang hitam, dan sepatu yang sudah retak di bagian tumit. Ia terlihat tegang, tangan berkeringat, napas tidak stabil. Resepsionis ingin mengantarnya, tapi Lavinia sudah keluar dari kantornya. Saya yang akan menerima dia, katanya. Mereka berjalan ke ruang pertemuan kecil, minimalis, tanpa hiasan, hanya meja bundar dan 2 kursi. Jendela terbuka, membiarkan suara hujan masuk. Lavinia menawarkan kopi. Raka menolak. Saya tidak enak, Dok. Kenapa tidak enak? Tanya Lavinia, duduk santai. Kita sama-sama manusia. Raka menunduk. Saya yang memulai semua. Ini, saya yang menghina Anda. Dan sekarang, Anda yang menyelamatkan banyak orang. Saya hanya merasa kecil. Lavinia Merawat. Tapi kamu datang. Itu yang penting. Karena kecil bukan soal. Itu soal keberanian untuk mengakui posisi kesalahan. Raka mengangkat kepala. Saya ingin tahu, bagaimana bisa Anda tetap tenang saat saya memperlakukan Anda seperti sampah? Saya bahkan tidak memberi Anda kesempatan bicara. Tapi Anda tidak marah. Tidak balas dendam. Kenapa? Lavinia diam sejenak. Lalu berkata, karena saya tahu, kemarahan tidak pernah memperbaiki dunia. Tapi pengertiannya bisa. Ia menarik napas. Ketika kamu menghentikan saya di jalan, saya tidak melihat polisi arogan. Saya melihat sistem yang rusak. Kamu bukan satu-satunya. Banyak petugas yang mengajarkan untuk menegakkan aturan tanpa empati. Banyak orang yang mengajarkan untuk menghakimi dari penampilan. Kamu hanya produk dari sistem itu. Raka terdiam. Tapi kamu juga punya pilihan. Dan kamu memilih untuk berubah. Kamu mau membantu investigasi. Kamu mau jadi mata-mata. Kamu mau mengambil risiko karirmu. Itu bukan kebetulan. Itu keberanian.
Raka Menilon Luda. Saya cuma tidak ingin jadi orang jahat, Dok. Kamu tidak pernah jahat, kata Lavinia. Kamu hanya tersesat. Dan sekarang kamu menemukan jalan. Di tengah hujan, di luar gedung sementara itu, seorang perempuan tunawisma duduk di bawah tenda kecil di trotoar dekat minimarket. Ia mengenakan baju lusuh, wajahnya terluka, bekas kekerasan di dalam rumah tangga. Ia menatap ponsel pinjaman dari penjaga warung. Di layar, video Lavinia dari konferensi pers. Lavi bukan milik saya. Lavi milik setiap perempuan yang pernah diremehkan. Perempuan itu menangis. Ia membaca komentar, Dr. Lavinia buka klinik gratis untuk korban KDRT. Lokasi, Lavi Care Center, Jalan, Kebon Jeruk. Ia bangkit, berjalan perlahan di tengah hujan, kembali ke ruang pertemuan. Saya ingin membantu, kata Raka tiba-tiba. Bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia. Apa yang bisa saya lakukan? Lavinia tersenyum. Saya punya ide. Ia membuka folder kecil. Di dalamnya, brosur program baru, Lavi Care Beauty with Dignity, program layanan kecantikan gratis untuk korban kekerasan, tunawisma, dan lansia miskin. Dilengkapi pendampingan psikologis dan pelatihan keterampilan. Saya butuh duta, kata Lavinia. Bukan artis. Tapi orang yang pernah salah, lalu berubah. Orang yang bisa berkata, saya pernah memberi, tapi sekarang saya belajar menghargai. Raka Merawat. Kamu memilihku? Ya, kata Lavinia. Karena kamu adalah bukti bahwa perubahan itu nyata. Dan dunia membutuhkan bukti, bukan sekadar kata-kata. Raka menunduk. Air mata mengalir. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu kata-kata, kata Lavinia. Cukup lakukan. Siang hari, Lavi Care Center, Kebun Jeruk. Raka datang bersama Lavinia. Kali ini, bukan sebagai pengawal, tapi sebagai tamu terhormat. Pintu terbuka. Di dalam, puluhan perempuan dari latar belakang yang berbeda, mantan pekerja seks komersial korban KDRT lansia yang hidup sebatang kara tunawisma yang wajahnya penuh luka semua. Sedang menjalani perawatan dasar, pembersihan wajah, terapi kulit, konsultasi medis. Tapi yang lebih penting, mereka diperlakukan dengan hormat. Dipanggil dengan nama. Didengarkan, Lavinia berjalan di antara mereka, menyapa satu persatu. Raka mengikuti dari belakang, hatinya tergoncang, seorang perempuan tua memegang tangan. Terima kasih, NAK. Sudah lama saya tidak merasa manusia. Raka menatap Lavinia. Anda melakukan ini sejak kapan? Sejak 5 tahun lalu, jawab Lavinia. Tapi baru sekarang saya buka secara resmi. Karena saya ingin dunia tahu, kecantikan bukan untuk yang kaya, tapi untuk yang perlu merasa dihargai. Di tengah acara, seorang perempuan muda maju. Ia bercerita, saya dulu diusir dari salon karena baju saya lusuh. Saya pulang menangis. Tapi hari ini, saya di sini. Diperlakukan seperti raja. Terima kasih, Dr. Lavinia. Terima kasih, Lavi. Semua. Pak tangan, Raka berdiri. Ia tidak diundang untuk berbicara. Tapi dia maju, saya Bribka Raka, katanya gemetar. Saya polisi. Dan saya pernah menghina Dr. Lavinia di jalan. Saya kira dia tukang salon. Saya kira dia tidak penting. Suara di ruangan sunyi. Tapi hari ini, saya belajar bahwa yang paling penting bukan siapa yang kita lihat, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka. Saya dulu salah, tapi saya bersyukur bisa belajar. Dan saya ingin jadi bagian dari perubahan ini. Ia menatap Lavinia. Saya menerima tawaran Anda. Saya akan menjadi duta Lavi Care. Dan saya akan memastikan setiap polisi tahu, menghargai manusia adalah bagian dari tugas kita. Tepuk tangan meledak, Lavinia tersenyum. Tidak sombong. Tidak menang. Tapi puas. Malam hari, di rumah Raka duduk di depan keluarganya. Istrinya memeluknya. Anaknya berkata, ayahku jadi pahlawan ya? Raka tertawa kecil. Bukan pahlawan. Tapi orang yang sedang belajar jadi lebih baik. Ia membuka buku refleksinya, menulis, hari ini, saya bertemu dengan orang yang mengubah hidup saya. Bukan karena dia membalas dendam, tapi karena dia memaafkan. Dan memberi saya kesempatan. Saya dulu berpikir kekuasaan itu di tangan saya. Sekarang saya tahu, kekuasaan sejati ada di tangan yang mau mengulurkan, bukan menunjuk. Di kantor Lavi, malam yang sama Maya menyerahkan laporan media. Dok, video pertemuan Anda dan Raka sudah ditonton 5 juta kali. Raka berubah jadi tren. Banyak polisi muda bilang mereka terinspirasi. Lavinia menatap jendela. Hujan sudah reda.
Langit mulai terang, kita. Bukan mencipta celebrity, katanya. Kita mencipta harapan bahwa perubahan itu mungkin. Maya tersenyum. Besok, Lafikar akan buka cabang di Surabaya dan Medan. Bagus, kata Lavinia. Tapi jangan lupa, kita masih harus waspada. Musuh kita belum menyerah. Maya menggenggak. Tim keamanan sudah siap. Dan kita punya informasi baru. Mantan Direktur Darmo kabur ke luar negeri. Tapi KPK sudah ajukan red notice. Lavinia menarik napas. Biarkan mereka lari. Karena kebenaran selalu punya cara untuk menyusul. Pagi Jakarta itu terasa tenang. Langit biru tipis muncul setelah hujan semalam. Jalanan mulai lancar. Tidak ada kemacetan hebat. Tidak ada demo. Tidak ada berita besar di media utama. Semua orang mengira badai telah berlalu. Tapi di balik ketenangan itu, badai sebenarnya sedang berkumpul di ruang bawah tanah sebuah gedung perkantoran di Sudirman. Di balik pintu baja yang tidak mengunci sidik jari, seorang pria berjas hitam duduk di depan layar besar. Di tangan, secangkir kopi hitam. Di wajahnya, senyumnya dingin. Namanya Darmo Wibowo, mantan Direktur Operasional Lavi, dipecat 2 tahun lalu karena korupsi internal. Ia kabur ke luar negeri, tapi kini kembali diam-diam, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk membalas dendam. Dan ia tidak sendirian. Di layar, data mengalir, akses ke server cadangan LAVI daftar klien VIP beserta riwayat perawatan rekaman pemeriksaan. Rahasia rencana peluncuran Lafikar di 10 kota, mereka pikir sudah menang, gumam Darmo. Tapi mereka lupa, yang tahu sistem dari dalam, bisa menghancurkannya dari dalam. Di kantor pusat Lavi, pagi hari Maya masuk dengan wajah tegang. Dok, ada yang aneh. Server cadangan kita di Bandung tiba-tiba aktif. Padahal seharusnya tidak digunakan. Lavinia mengangkat alis. Siapa yang bisa mengakses? Hanya beberapa orang, termasuk Darmo. Tapi dia sudah dipecat. Dan katanya kabur ke Singapura. Lavinia menatap jauh. Kalau dia kembali, itu bukan kebetulan. Ia menekan tombol intercom. Panggil tim cyber sekarang. Dalam 10 menit, tim keamanan digital Lavi berkumpul. Mereka menemukan jejak digital, upaya peretasan berulang dari IP yang terenkripsi malware tersembunyi di cadangan sistem pencurian data klien VIP, termasuk pejabat, artis, dan pengusaha. Mereka ingin membocorkan data, kata kepala tim cyber, dan membuat Lavi terlihat seperti perusahaan yang tidak bisa menjaga privasi. Lavinia menatap layar. Siapa yang diuntungkan jika data ini bocor? Maya pelan menjawab, sindikat yang dulu kita hancurkan. Mereka ingin membalas dendam. Dan mereka ingin menghancurkan reputasi Anda. Lavinia menghela napas. Mereka tidak menyerang perusahaan. Mereka menyerang kepercayaan. Di rumah Raka, pagi yang sama Raka menerima telepon dari Komandan Hendra. Raka, ada laporan dari intelijen internal. Ada upaya pembajakan data Lavi. Dan sumbernya dari dalam kepolisian. Raka terkejut. Dari dalam? Siapa? Belum tahu. Tapi ada oknum yang bekerja sama dengan pihak luar. Mereka ingin Lavinia jatuh. Karena dia terlalu bersih. Terlalu jujur. Raka menggenggam ponsel. Saya bantu carry, Pak. Hati-hati, kata Hendra. Kali ini, musuhmu bukan di depan. Tapi di belakangmu. Di Lavi Care Center, Shanghai Lavinia. Datang untuk membuka pelatihan keterampilan bagi penerima program. Hari ini, fokusnya adalah pelatihan estetika dasar, mengajari perempuan miskin cara merawat kulit, rambut, dan kebersihan diri, agar bisa membuka usaha kecil. Di tengah acara, seorang perempuan muda maju. Dok, saya mau tanya, apakah orang seperti saya bisa jadi ahli kecantikan? Saya tidak punya ijazah, tidak punya uang. Lavinia tersenyum. Kamu punya hati. Dan itu lebih penting dari ijazah. Lavi akan membuka sekolah kecantikan gratis. Untuk yang mau belajar, kami akan membukanya. Tepuk tangan meledak, tapi saat Lavinia kembali ke mobil, Maya sudah menunggu dengan wajah pucat. Dok, data pelamar Lavi bocor. Sudah menyebar di grup WhatsApp pejabat. Ada yang bilang, ini tempatnya mantan PSK dan gelandangan. Mereka menggunakan data untuk melecehkan. Lavinia Merawat. Siapa yang dibocorkan? Belum tahu. Tapi aksesnya dari dalam, mungkin dari staf administrasi. Lavinia menarik napas dalam. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan perusahaan. Mereka ingin membunuh orang-orang yang kita bantu. Malam hari, operasi rahasia Lavinia menghubungi Komandan Hendra. Kita harus kerja sama. Mereka sudah masuk ke sistem kita. Dan mungkin ke sistem polisi.
Hendra setuju. Ia mengirim tim cybercrime ke polisian untuk membantu penyelidikan. Mereka bekerja sama dengan tim Lavi, mencari jejak digital. Setelah 12 jam non-stop, mereka menemukan sesuatu. Alamat IP yang digunakan untuk peretasan ternyata berasal dari gedung kantor Dinas Kesehatan. DKI, tempat salah satu pejabat yang dulu terlibat dalam skandal produk palsu pernah bekerja. Tapi yang lebih mengejutkan, ada transfer uang dari rekening luar negeri ke rekening milik Brigadir Tono, anggota polisi yang bertugas di bagian administrasi. Data publik, Raka diperintahkan untuk menyelidiki. Ia bertemu Tono di warung kopi malam hari. Ton, kamu tahu soal upaya peretasan Lavi? Tono gelagapan. Apaan? Aku tidak tahu. Tapi kok rekeningmu bisa transfer dari Singapura? $10,000. Entah KPA? Tono menunduk. Gue cuma dikasih data. Dibilang buat evaluasi internal. Gue gak tahu itu ilegal. Data siapa? Tanya Raka tajam. Daftar penerima Laviker, dan rekaman inspeksi Dr. Lavinia. Raka merawat. Kamu tahu apa dampaknya? Orang-orang yang sudah terluka, kini dihina lagi. Karena kamu menjual data mereka. Tono menangis. Gue butuh uang, Ra, anak gue mau operasi jantung. Raka menghela napas. Saya mengerti penderitaan. Tapi dia juga tahu, niat baik tidak membenarkan. Jalan yang salah, kamu akan saya serahkan ke internal, kata Raka. Tapi saya akan meminta pertimbangan atas kesejahteraan. Karena anakmu tidak bertanggung jawab atas pilihanmu. Di markas polisi, hari berikutnya Komandan Hendra memimpin sidang internal. Brigadir Tono dipecat, namun kasusnya akan diproses dengan pertimbangan khusus karena alasan keluarga. Hendra berpidato. Kita adalah penjaga Catalan. Bukan penjual kebenaran. Jika kita mulai korup, maka rakyat akan kehilangan harapan. Dan itu lebih berbahaya dari kejahatan apapun. Raka duduk di barisan depan. Ia merasa berat, tapi juga lega. Karena keadilan tetap berjalan, di kantor Lavi, siang hari Lavinia menerima laporan lengkap. Jadi, Darmo bekerja sama dengan mantan pejabat dinas kesehatan dan oknum polisi. Mereka ingin membocorkan data, menghancurkan reputasi Lavi, dan menghentikan program Lavi Care. Maya mengangguk. Mereka takut. Karena program Anda mengancam bisnis gelap mereka. Banyak salon abal-abal yang hidup dari eksploitasi perempuan miskin. Laviker akan menghancurkan mereka. Lavinia menatap jendela. Kalau begitu, kita tidak boleh. Justru kita harus segera meluncurkan sekolah kecantikan gratis. Tapi data kita masih rentan, kata Maya. Lavinia tersenyum tipis. Maka kita mengubah sistemnya. Mulai hari ini, semua data pelanggan dan staf akan dienkripsi ganda. Akses hanya bisa dari 3 perangkat resmi. Dan kita mengaudit semua staf administrasi. Dia berhenti sebentar. Dan, kita buka semua ini ke publik. Maya terkejut. Semua? Termasuk upaya peretasan? Ya, kata Lavinia. Karena kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya. Biar dunia tahu, kita tidak takut. Kita transparan. Konferensi pers, sore hari Lavinia tampil di kamera depan, wajahnya tenang. Hari ini, saya umumkan, ada upaya pembajakan. Data Lavi. Ada oknum yang ingin menghancurkan nama baik kami. Ada yang menjual data penerima bantuan kami untuk diejek. Suara di ruangan terdiam. Tapi kami tidak akan diam. Kami akan melaporkan semua ke KPK dan Bareskrim. Kami akan menuntut secara hukum. Dan kami akan terus membuka sekolah kecantikan gratis, karena pendidikan adalah senjata terbaik melawan eksploitasi. Ia menatap kamera. Kepada siapapun yang mencoba menghancurkan kami dari dalam, silakan coba. Karena setiap serangan hanya membuat kami lebih kuat. Dan setiap upaya menutupi kebenaran, hanya membuat kebenaran itu lebih terlihat. Tepuk tangan meledak. Malam hari, di rumah Raka-Raka menonton konferensi pers itu bersama keluarganya. Anaknya berkata, "Ayah, kamu kan dulu musuhnya? Sekarang kamu bantu dia." Raka tersenyum. Kadang, musuh bukanlah orang yang menghina kita. Tapi ketakutan kita akan berubah. Ia membuka buku refleksinya, menulis, hari ini, saya belajar, keadilan. Bukan soal menang atau kalah. Tapi soal tetap berdiri di garis yang benar, meski semua berusaha menjatuhkanmu. Dr. Lavinia tidak melawan karena balas dendam. Tapi karena prinsip. Dan itu yang harus saya tiru. Pagi Jakarta itu terasa berbeda, bukan karena cuaca. Bukan karena lalu lintas.
Tapi karena rasa waspada yang menggantung di udara, setelah konferensi pers Lavinia yang membongkar upaya pembajakan data, gelombang panas meledak. Banyak yang mendukung. Tapi tak sedikit pula yang mulai memikirkannya, apakah ini cuma drama? Apakah Lavi benar-benar korban? Atau justru sengaja menciptakan krisis untuk menarik simpati? Tapi Lavinia tahu, ketika kebenaran mulai terang, musuh akan panik. Dan saat musuh panik, mereka akan membuat kesalahan. Dan kesalahan itu akan membuka pintu kebenaran yang lebih besar. Di kantor pusat Lavi, pagi hari Maya masuk membawa laporan dari tim forensik digital. "Dok, kita berhasil lacak aliran uang dari rekening luar negeri yang membayar Brigadir Tono. Uang itu berasal dari Singapura, masuk ke rekening milik perusahaan bernama Glow Asia Holdings." Lavinia mengangkat alis. "Perusahaan itu milik siapa?" "Pemiliknya terdaftar atas nama Vincent Lim, pengusaha klinik kecantikan di Malaysia." Tapi data menunjukkan bahwa Vincent hanya frontman. Pemilik sebenarnya adalah Darmo Wibowo. Lavinia menatap jauh. Jadi dia tidak kabur. Dia bersembunyi di belakang perusahaan baru. "Ya," kata Maya. "Dan dia bekerja sama dengan mantan pejabat Dinas Kesehatan DKI, Pak Budi Santoso, untuk menjatuhkan Lavi. Mereka takut Levi Karakan menghancurkan bisnis salon abal-abal mereka, yang selama ini hidup dari eksploitasi perempuan miskin." Lavinia menarik napas. "Mereka pikir dengan membocorkan data, menghina penerima bantuan kami, dan menyerang reputasi saya, mereka bisa menghentikan gerakan ini. Tapi mereka lupa," kata Maya, "Anda bukan hanya pemilik klinik. Anda adalah simbol perubahan." Lavinia tersenyum tipis. "Maka kita buka semua. Semua dokumen. Semua bukti. Semua percakapan." Maya mengangguk. "Sudah saya siapkan rilis media. Dan kita bisa ajukan laporan resmi ke KPK hari ini." "Tidak hanya ke KPK," kata Lavinia. "Kita serahkan juga ke Komnas HAM. Karena apa yang mereka lakukan bukan hanya korupsi. Itu melanggar hak asasi manusia. Mereka menjual data korban KDRT, tunawisma, lansia, orang-orang yang paling rentan. Itu kejahatan kemanusiaan." Di markas polisi, sore hari Komandan Hendra memimpin rapat tertutup dengan tim investigasi gabungan, polisi, KPK, dan Cybercrime. Di depan layar, data yang dikirim Lavi ditampilkan, aliran uang dari Singapura ke Indonesia, rekaman percakapan antara Darmo dan Budi Santoso, bukti transfer ke rekening oknum polisi, daftar salon abal-abal yang didanai oleh Glow Asia Holdings. Hendra menatap ke arahnya. "Ini bukan lagi kasus klinik kecantikan. Ini sindikat eksploitasi manusia. Mereka menjual kecantikan murah, reken, dan mimpi palsu kepada perempuan miskin. Dan mereka menghancurkan reputasi korban hanya karena korban itu ingin tampil layak. Dia berhenti sebentar. Dan mereka serang Lavi karena Lavi mengancam bisnis mereka." Raka duduk di barisan depan. Ia merasa mual. "Pak, saya dulu pernah bilang Lavinia hanya tukang salon. Tapi ternyata, dialah satu-satunya yang benar-benar peduli pada orang seperti itu." Hendra mengangguk. "Dan kita, sebagai penegak hukum, harus berdiri di sana. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia benar." Di rumah Darmo, apartemen eksklusif, malam hari Darmo duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop. Ia baru saja membaca berita, Lavi serahkan bukti baru ke KPK, Darmo Wibowo diduga dalangi serangan siber. Ia membanting gelas kopi ke dinding. "Sayal, bagaimana mereka bisa melacak sampai ke Singapura?" Telepon berdering. Suara Budi Santoso terasa gemetar. "Dar, kita harus kabur. KPK sudah mengajukan red notice. Polisi sudah kirim tim ke apartemenmu." Darmo tertawa sinis. "Kabur? Aku tidak takut. Aku punya dokumen. Aku punya bukti bahwa Lavinia juga pernah melakukan hal serupa, menghancurkan pesaing dengan cara ilegal." "Tapi itu bohong," kata Budi. "Tidak masalah," jawab Darmo. "Di dunia ini, yang menang bukanlah yang benar, tapi yang paling pandai berbohong." Keesokan harinya, sidang internal kepolisian, ruang sidang penuh. Ratusan polisi muda hadir. Di tengah, layar besar menampilkan video, Raka memarahi Lavinia di Jalan Komandan Hendra memberi hormat. Lavinia berpidato di Lavi ke Raka menjadi duta program pelatihan. Hendra berdiri di depan. "Hari ini, saya undang kalian bukan untuk menonton drama, tapi untuk melihat transformasi." Ia menunjuk Raka. "Inilah Bribka Raka Wijaya. 2 bulan lalu, dia menghina seorang perempuan karena penampilannya. Dia pikir dia tukang salon. Tapi ternyata, perempuan itu adalah dokter yang pernah merawat para jenderal.
Suara di ruangan sunyi. Tapi Raka tidak menutup mata. Ia belajar. Ia minta maaf. Ia berubah. Dan kini, ia menjadi program duta yang membantu perempuan terlantar. Itulah polisi sejati. Dia berhenti sebentar. Tapi di luar sana, ada juga polisi yang tidak seperti Raka. Ada yang menjual data. Ada yang terima suap. Ada yang membantu sindikat korupsi. Dan mereka pikir mereka tidak akan ketahuan. Ia menatap tajam. Tapi hari ini, saya umumkan, kami akan membersihkan institusi ini. Mulai dari bawah. Sampai ke atas. Tepuk tangan meledak, Raka menunduk. Air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga menjadi polisi. Di kantor Lavi, siang hari Lavinia menerima telepon dari KPK. Dokter, kami sudah geledah kantor Dinas Kesehatan DKI. Kami menemukan dokumen rahasia, izin palsu untuk salon abal-abal, laporan palsu tentang Lavi, dan ancaman surat ke mantan karyawan Anda. Dan Darmo, Tanya Lavinia. Masih buron. Tapi kami tahu dia bersembunyi di Batam. Kami sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan TNI AL. Jika dia mencoba kabur ke luar negeri, dia akan ditangkap. Lavinia menghela napas. Terima kasih. Tapi tolong, pastikan prosesnya adil. Bahkan untuk dia hampir menghancurkan Anda, kata petugas KPK, tapi saya tidak ingin membalas dendam, jawab Lavinia. Saya Angel Catalan. Dan keadilan itu harus adil untuk semua. Di Batam, malam hari Darmo berjalan cepat di pelabuhan rakyat, mengenakan topi dan kacamata hitam. Ia membawa tas kecil, isi paspor palsu dan uang tunai. Ia hampir sampai ke kapal kecil yang akan dibawa ke Malaysia. Tiba-tiba, lampu sorot menyala. Darmo Wibowo, berhenti. Anda ditahan atas perintah KPK dan Bareskrim. Ia berbalik. Polisi bersenjata di sekelilingnya. Tidak ada pengungsi, ia tertawa getir. Kalian pikir kalian menang? Lavi tidak akan bertahan. Orang-orang seperti saya selalu. Ada. Dunia ini milik yang punya uang dan kekuasaan. Seorang petugas mendekat. Kamu lupa satu hal, ada juga orang yang punya prinsip. Dan mereka lebih kuat dari semua itu. Darmo Diborgal. Dibawa pergi, di kantor Lavi. Esok pagi Lavinia menerima laporan, Darmo ditangkap. Budi Santoso ditahan KPK. 12 salon abal-abal ditutup. 3 oknum polisi diberhentikan. Maya tersenyum. Akhirnya, kebenaran menang. Lavinia menatap jendela. Bilam, ini baru awal. Tapi setidaknya, hari ini, keadilan bicara. Ia membuka email. Salah satu pesan menarik perhatiannya, dari Sari, mantan pekerja salon abal-abal di Bekasi. Saya dulu dipaksa kerja 14 jam sehari. Gaji tidak dibayar, dan dipaksa pakai krim berbahaya. Saya tidak punya pilihan. Tapi setelah melihat berita tentang penangkapan itu, saya berani lapor. Terima kasih, Bu, Anda memberi saya keberanian. Lavinia menutup email. Mata berkaca-kaca. Jakarta, musim hujan mulai berlalu. Langit yang dulu kelabu kini sering menunjukkan warna biru. Bukan karena polusi berkurang, itu masih sama. Tapi karena harapan mulai tumbuh di hati orang-orang, setelah penangkapan Darmo Wibowo dan jatuhnya jaringan korupsi di balik salon abal-abal, angin perubahan berhembus kencang. Bukan hanya di dunia kecantikan, tapi di hati masyarakat, di lembaga penegak hukum, dan di jiwa mereka yang pernah tersesat. Dan di tengah semua ini, 2 tokoh yang dulu berdiri di ujung yang berlawanan, kini berjalan berdampingan menuju masa depan. Di gedung Lavi Care Center, Jakarta, pagi hari ini adalah hari besar. Lavi meresmikan Sekolah Kecantikan Rakyat, program pelatihan gratis bagi perempuan miskin, mantan korban eksploitasi, dan penyintas kekerasan. Tempat yang dulunya adalah gudang kosong, kini berubah menjadi gedung modern dengan ruang kelas, laboratorium perawatan, dan klinik latihan. Di depan gedung, spanduk besar tergantung, kecantikan bukan hak orang kaya. Ini hak setiap perempuan. Ratusan orang hadir, penerima program, wartawan, pejabat, bahkan beberapa artis yang menjadi klien Lavi. Namun yang paling mencolok adalah Bribka Raka Wijaya, berdiri di samping Lavinia, mengenakan kemeja putih sederhana, bukan seragam polisi. Ia bukan tamu biasa. Ia adalah duta resmi Lavi Care, dan hari ini, ia akan membuka sekolah itu bersama Lavinia. Upacara pembukaan Lavinia naik ke panggung. Ia tidak berdandan mewah. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang hitam, sama seperti hari ia dihentikan. Di jalan, 2 bulan yang lalu, katanya, suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Saya berdiri di pinggir jalan. Dihentikan. Dihina.
Dipermalukan. Karena saya berpakaian sederhana. Kerumunan terdiam. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menunjukkan kemenangan. Saya berdiri di sini untuk menunjukkan janji. Janji bahwa setiap perempuan, dari latar belakang apapun, layak merasa cantik. Layak dihargai. Layak punya masa depan. Tepuk tangan menggema, lalu dia menoleh ke Raka. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang pernah menghina saya. Tapi kini, menjadi salah satu pelindung gerakan ini. Raka naik ke panggung. Wajahnya tegang, tapi matanya tajam. Ia mengungkapkan kepadatan, saya Bribka Raka Wijaya, katanya. 2 bulan yang lalu, saya menghentikan Dr. Lavinia di jalan. Saya kira dia tukang salon. Saya kira dia tidak penting. Saya kira saya yang berkuasa. Ia menarik napas. Tapi saya salah. Sangat salah. Saya belajar bahwa kekuasaan bukan untuk bawah tanah, tapi untuk melindungi. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai polisi yang sombong, tapi sebagai manusia yang belajar. Ia menatap Lavinia. Terima kasih, dokter, karena tidak membalas dendam. Tapi beri saya kesempatan untuk berubah. Lavinia mengangguk. Kita semua bisa berubah, asal mau belajar. Mereka bersama-sama menarik tali, membuka pintu sekolah, tepuk tangan meledak. Beberapa orang menangis, di dalam gedung, sesi pelatihan pertama kelas penuh. 50 perempuan dari berbagai latar belakang duduk rapi, mantan penjaga warung ibu rumah tangga yang suaminya meninggal korban. KDRT yang wajahnya terluka mantan pekerja salon abal-abal yang pernah dipaksa pakai krim beracun Lavinia berdiri di depan. Hari ini, kalian bukan murid. Kalian adalah pemimpin masa depan. Kalian akan belajar ilmu kecantikan medis. Tapi yang lebih penting, kalian akan belajar harga diri. Ia menunjuk ke Raka, yang duduk di barisan belakang sebagai pengamat. Pada hari ini, Bribka Raka akan memberikan pelatihan tentang hak perempuan dan perlindungan hukum. Karena tidak ada perubahan tanpa keadilan. Raka bangkit. Ia tidak membawa seragam. Tapi ia membawa keberanian, saya dulu tidak tahu. Katanya. Saya pikir aturan hanya untuk ditegakkan. Tapi ternyata, aturan juga harus melindungi yang lemah. Dan jika kalian pernah diperlakukan tidak adil, jangan takut melapor. Karena sekarang, ada polisi yang mendengarnya. Salah satu peserta mengangkat tangan. Pak, saya dulu dipaksa kerja tanpa gaji. Saya tidak berani lapor karena takut. Raka merawat. Sekarang, kamu tidak sendirian. Laviker bekerja sama dengan polisi untuk melindungi kalian. Dan saya akan memastikan suaramu didengar. Perempuan itu menangis. Tepuk tangan kembali menggema. Di markas polisi, sore hari Komandan Hendra memimpin pelatihan rutin untuk polisi muda. Topik hari ini, pelatihan sensitivitas sosial anti prasangka. Di layar, video Raka di Laviker diputar. Kita bukan tuan. Kita pelayan. Hendra berpidato, 2 bulan yang lalu, Raka dihentikan oleh kesombongannya. Tapi hari ini, ia menjadi simbol perubahan. Karena ia berani mengakui kesalahan. Karena ia mau belajar. Ia menatap peserta pelatihan. Saya tidak ingin kalian menjadi polisi yang ditakuti. Saya ingin kalian menjadi polisi yang dihormati karena keadilan dan empati. Ia mengumumkan, mulai bulan depan, semua anggota polisi harus mengikuti pelatihan ini. Dan bagi yang gagal, tidak akan naik pangkat. Di rumah Raka, malam hari Raka duduk di depan keluarganya. Istrinya memeluknya. Anaknya berkata, Ayah, tadi aku lihat di TV. Kamu hebat. Raka tertawa kecil. Aku tidak hebat. Aku hanya belajar. Jadi lebih baik. Ia membuka buku refleksinya, menulis, hari ini, saya membuka sekolah bersama orang yang dulu saya hina. Tapi bukan karena saya dimaafkan. Tapi karena saya diberi kesempatan, saya dulu pikir kekuasaan ada di seragam. Sekarang saya tahu, kekuasaan sejati ada di hati yang mau berubah, dan saya bersyukur, saya masih punya hati. Di kantor Lavi, pagi berikutnya Maya masuk membawa laporan media. Dok, video pembukaan sekolah sudah ditonton 12 juta kali. #transformasi Raka. Jadi tren. Banyak polisi muda bilang mereka ingin ikut program pelatihan seperti Raka. Lavinia tersenyum. Bagus. Tapi jangan berhenti di sini. Ada lagi? Tanya Maya. Ya, kata Lavinia. Kita buka Laviker di 10 kota besar dalam 6 bulan. Dan kita ajak mantan karyawan Darmo yang mau mengkonversi untuk ikut program rehabilitasi. Maya terkejut. Yang dulu kerja sama dengan dia? Ya, kata Lavinia. Karena tidak semua.
Yang salah harus dihukum. Beberapa hanya membutuhkan arah. Maya mengangguk. Anda benar. Perubahan bukan hanya soal menghentikan yang jahat, tapi juga menyelamatkan yang tersesat. Di desa pinggiran, seminggu kemudian Lavinia menyamar lagi. Kali ini, sebagai perempuan desa yang ingin belajar jadi penata rias. Ia datang ke sebuah salon kecil di pelosok Jawa Tengah. Resepsionis menyambutnya dengan ramah. Silakan duduk, Bu, nanti dipanggil. Lavinia duduk. Ia melihat sekeliling, staf ramah alat steril tidak ada produk berbahaya saat dipanggil. Ia bertanya, kalian pakai produk dari mana? Dari Laviker, Bu, jawab perawat. Harganya murah, tapi aman. Dan kami dapat pelatihan online gratis. Lavinia tersenyum. Enak ya, sekarang semua bisa dapat perawatan yang baik. Ya, Bu, kata perawat itu. Dulu, hanya orang kota yang bisa. Sekarang, kami juga bisa. Lavinia cermin menatap. Untuk pertama kalinya, dia merasa damai. Jakarta, musim kemarau, langit biru cerah, tanpa awan. Udara panas, tapi tidak pengap. Seperti jika kota ini akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama tercekik oleh ketidakadilan, prasangka, dan keserakahan di tengah kota yang mulai berubah. Seorang perempuan mengendarai motor matic kecil, putih, sederhana, seperti motor ojek online. Ia mengenakan jaket polos hitam, celana jeans, dan sepatu kanvas yang sudah pudar. Di bahunya, tas selempang kain, tidak mencolok, tidak mewah, wajahnya tertutup masker. Tapi matanya tajam. Tenang. Penuh tujuan, ia Dr. Lavinia Adhisti, tapi hari ini, dia tidak datang sebagai pendiri Lavie Group. Bukan sebagai dokter ternama. Bukan sebagai simbol perubahan, ia datang sebagai pengamat, karena dunia terus bergerak. Dan jawabannya belum selesai, pagi di Jalan Sudirman tempat yang sama. Tepat di sisi jalan di mana 2 bulan lalu ia dihentikan, dihina, dipermalukan oleh Bribka Rakawijaya. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Saat Lavinia berhenti sebentar untuk mencatat suhu udara di dekat trotoar, seorang polisi lalu melintas mendekat, tapi tidak dengan sikap arogan. Tidak dengan suara keras. Ia mendekat pelan, lalu mengangguk hormat. Halaman, Bu. Motor ini tidak mengganggu lalu lintas. Silakan saja, saya jaga. Lavinia tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Polisi itu tidak meminta SIM, tidak memeriksa tas, tidak bertanya latar belakang. Ayah hanya berkata, semoga hari ibu menyenangkan. Lavinia mengangguk. Ia tidak menunjukkan kartu emasnya. Ia tidak perlu, karena kini, penghormatan bukan karena jabatan, tapi karena manusia, di gedung DPR, siang. Hari Lavinia duduk di ruang rapat besar, dikelilingi oleh anggota Komisi Kesehatan dan Perempuan. Ia diundang sebagai narasumber dalam rapat dengar pendapat tentang perlindungan konsumen kecantikan. Di dekatnya, puluhan wakil rakyat menyimak saat ia berbicara. Industri kecantikan di Indonesia bernilai ratusan triliun. Tapi 60% dari perawatan dilakukan di tempat yang tidak berizin. 40% produk mengandung bahan berbahaya. Dan korban terbesarnya adalah perempuan miskin, yang hanya ingin tampil layak, tapi justru dieksploitasi. Ia menatap mereka. Kita memerlukan regulasi yang tegas. Tapi juga program akses yang adil. Karena kecantikan bukan kemewahan. Ini bagian dari harga diri. Salah satu anggota DPR bertanya, lalu, apa solusi Ibu? Lavinia tersenyum. Bukan saya yang punya solusi. Tapi rakyat. Lihat saja di Laviker. Di sana, mantan korban salon abal-abal kini jadi pelatih. Mantan polisi arogan kini jadi duta. Itu bukti, perubahan dimulai dari dalam. Ruangan Pak Tangan, di Laviker Center, sore hari ini adalah hari kelulusan pertama Sekolah Kecantikan Rakyat. 50 perempuan menerima sertifikat pelatihan medis estetika dasar. Beberapa sudah mendapat tawaran kerja di klinik Lavie. Beberapa lainnya memutuskan membuka usaha kecil di kampung halaman. Di antara mereka, seorang perempuan bernama Sari, mantan pekerja salon abal-abal, maju ke panggung. Dulu, saya dipaksa pakai krem reken. Dulu, saya dihina karena miskin. Tapi hari ini, saya lulus sebagai ahli kecantikan resmi. Dan saya bersumpah, saya tidak akan pernah memperlakukan pelanggan seperti saya dulu diperlakukan. Ia menatap Lavinia. Terima kasih, Bu. Anda tidak hanya mengajari saya ilmu. Anda mengembalikan harga diri saya. Lavinia memeluknya. Tidak ada kata-kata. Hanya air mata yang jatuh. Di rumah Raka, malam hari Raka duduk di depan TV. Istrinya. Dan tertidur.
Ia menonton rekaman lama, dirinya memarahi Lavinia di Jalan Komandan Hendra, memberi hormat dirinya membuka sekolah bersama Lavinia. Ia membuka buku refleksinya, yang kini hampir penuh. Hari ini, saya diundang ke acara Kepolisian Nasional. Mereka menyebut saya, simbol transformasi. Saya tidak merasa layak. Tapi saya bersyukur, saya dulu menghakimi dari penampilan. Sekarang, saya belajar melihat hati dan saya bersyukur, Ada. Orang yang tidak membalas saya dengan kebencian. Tapi dengan kesempatan, terima kasih, Dr. Lavinia. Ia menutup buku. Di dinding, lencana polisinya masih tergantung. Namun kini, ia tidak lagi melihatnya sebagai simbol kekuasaan. Tapi sebagai janji. Untuk melayani, di kantor Lavi, malam yang sama Maya menyerahkan surat ke Lavinia. Dok, ini dari KPK. Darmo Wibowo divonis 8 tahun penjara. Hakim menyebut kasus ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di balik industri kecantikan. Lavinia membaca, lalu mengangguk. Adele, tapi saya tidak senang. Saya tidak ingin kemenangan atas penderitaan orang lain. Maya tersenyum. Tapi Anda berhasil mengubah sistem. Laviker akan dibuka di 15 kota. Polisi Nasional menerapkan pelatihan sensitivitas. Dan BPOM akan meluncurkan program kecantikan aman untuk semua. Karena kebenaran tidak bisa dibungkam, kata Lavinia. Tapi butuh orang yang berani. Memilainya. Ia menatap jendela. Jakarta berkilau di malam hari. Kita tidak menyebutkan perubahan, Maya. Kita hanya melepaskan rantai yang selama ini mengikat orang-orang dengan baik. Di desa terpencil, seminggu kemudian Lavinia tiba di sebuah desa di pedalaman Papua. Ia menyamar sebagai lawan kesehatan. Motor kecilnya menempuh jalan berlubang selama 6 jam. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan Dayak yang ingin belajar merawat kulit dengan bahan alami. Ia mengajarkan mereka cara membuat masker dari kunyit, madu, dan daun sirih, aman, murah, dan efektif. Seorang perempuan tua berkata, kami tidak punya uang untuk klinik. Tapi kami ingin cantik. Karena cantik itu tanda hormat pada diri sendiri. Lavinia tersenyum. Kamu sudah cantik. Karena kamu punya harga diri. Di malam hari, ia duduk di beranda rumah kepala desa. Ia membuka dompet kecilnya. Di dalamnya, masih ada kartu emas Lavi. Ia menatap lama. Lalu menutup dompet. Kartu itu tidak pernah dikeluarkan, karena kini, dunia sudah tahu siapa dia. Bukan dari kartu, tapi dari tindakan. Di Jakarta, sebulan kemudian Lavinia menerima penghargaan nasional untuk inovasi sosial dan keadilan ekonomi dari Presiden. Di atas panggung, ia tidak berdandan mewah. Ia mengenakan kebaya sederhana, tanpa perhiasan. Terima. Casey, Katanya Pellen. Tapi penghargaan ini bukan untuk saya. Ini untuk semua perempuan yang pernah diremehkan karena kemunculannya. Untuk semua yang pernah dikira tidak penting. Untuk semua yang terus berjuang meski dunia tidak mendukung. Ia menatap penonton. Saya tidak membawa kartu itu untuk memamerkan kekuasaan. Saya membawanya hanya untuk membuka mata. Bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari baju, jabatan, atau uang. Tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dia berhenti sebentar. Jika suatu hari kau melihat seseorang yang terlihat kecil, ingatlah, di balik kegunaannya, bisa jadi ia sedang menguji hatimu. Tepuk tangan menggema. Beberapa pejabat menangis. Raka, yang duduk di barisan belakang, meneteskan air mata.